agenda Inspirasi Mahasiswa FMIPA UM 2026, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan perjalanan luar biasa dari mahasiswa-mahasiswa berprestasi di FMIPA UM. Sejalan dengan tema Merayakan Prestasi, Menginspirasi Generasi, hari ini kita nggak akan cuma melihat sebuah pencapaian, tapi juga mengenal lebih dekat cerita di balik proses, perjuangan, dan berbagai tantangan yang berhasil dilewati. Karena di balik setiap prestasi, selalu ada perjalanan yang penuh pembelajaran dan tentunya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Halo Kak. Halo. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Bincang Prestasi. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga mungkin prestasi apa yang telah Kak berhasil raih. Oke, sebenarnya terima kasih. Sebenarnya kemarin aku pernah tugas, aku mahasiswa S1 pendidikan fisika. Mungkin teman-teman dari FMIPA ada yang asing atau tidak asing. Mungkin kalau teman-teman ketahui prestasi apa aja yang udah aku raih, itu pasti konsistennya itu di kepenulisan, entah itu esai, KTI ataupun PKM gitu. Jadi memang berguna di situ saja seperti itu. Wah, keren banget sumpah. Selamat ya atas prestasi dan juga pencapaian yang telah diraih. Nah, sekarang kita akan ngobrol lebih jauh nih tentang perjalanan di balik prestasi tersebut. Nah, mungkin boleh diceritain ya awalnya yang membuat kakak tuh tertarik untuk menempuh bidang ini atau mengikuti kompetisi esai tadi. Oke, mungkin yang pertama ya, karena aku dulu tuh SMA nggak punya pengalaman sama sekali teman-teman. Kayak mungkin kalau lomba itu sama sekali nggak pernah. Mungkin sesekali itu lomba olimpiade, itu pun di SMP. Aku SMA itu benar-benar vakum. Kemudian pada saat aku kuliah, itu ternyata aku ketemu sama teman-teman yang kayak senasib tapi ingin memulai suatu kompetisi. Kemudian tapi jadi kita tuh kayak gak bisa, aduh ini gimana ya, kita mau lomba apa, mau lomba debat kah atau mau lomba olahraga atau yang lainnya, itu kita gak ada gambaran sama sekali. Nah pada saat maba aku join di salah satu organisasi di Subdiv FMIPA, itu fokusnya di kepenulisan teman-teman. Jadi di situ mulai diasah aku sama teman-teman OC sama teman-teman SC atau biasanya junior dilatih oleh senior. Kayak sebenarnya akhirnya kita coba kepenulisan segala macam gitu. Nah tapi aku masih belum mengimplementasikan ilmu tersebut. Nah awal mula aku fokus itu, aku mulai kompetisi itu adalah di tahun 2024, tepatnya itu aku ikut PKM Dalmawa. Itu sangat kompetisi yang sangat berajang bagi berbagai universitas gitu kan. Nah di situ one shot langsung pendanaan, langsung timnas. Dan menurutku kayak oh ini sebuah privilege aku buat kedepannya kalau misal aku mau ikut kompetisi dan segala macam. Nah dari pengalamanku yang pertama itu aku coba ikut kompetisi yang lain gitu, yang mungkin dari aku ingin mencoba yang dengan bidang yang berbeda, karena kalau PKM itu kan fokusnya proposal gitu ya. Nah setelah aku dengan teman-temanku yang seorganisasi itu, ya udah ayo kita ikut lomba gitu di kepenulisan, di esai ataupun di KTI. Nah di situ awal mula aku konsisten sama bidang itu. Nah dari situ setelah aku giat apa saja kekurangan dari paperku atau bagaimana aku untuk mempresentasikan dari suatu inovasiku. Nah di situ mulailah muncul niatan, oke lah ayo rajin dalam suatu bidang ini. Siapa tahu kalau misal itu udah udah di bidang kita bisa menguasai dan tahu taktik bagaimana caranya kita bisa dapat jalan situ dari bidang itu, seperti itu. Keren banget ya. Jadi itu dimulai waktu masih maba ya Kak? Iya benar banget. Dan itu juga dibantu oleh kakak-kakak yang senior tadi untuk meneliti nih mana yang benar dan mana yang bisa diperbaiki gitu ya. Iya benar banget. Keren banget. Jadi dimulainya tuh benar-benar dari awal teman-teman, dan tadi juga di highlight bahwa ada konsisten di situ. Oke, bener ya Kak. Nah selama berproses nih, tantangan terbesar apa sih yang pernah kakak lewati? Kalau tantangan itu mungkin dari segala aspek ya kalau dari aku, karena pada saat itu aku ikut banyak organisasi juga, kemudian juga aku
ikut event lomba, ditambah lagi juga ada tuntutan kayak pengabdian atau kegiatan masyarakat juga. Nah, disitulah manajemen waktuku diuji. Bagaimana aku manajemen waktu, bagaimana aku memprioritaskan dari suatu hal yang itu berjalan secara bersamaan gitu. Nah, ada satu momen di mana kayaknya 3-4 kegiatan itu tuh berjalan dalam satu hari, di mana itu ada bimbingan PKM, kemudian juga ada rapat organisasi, kemudian juga aku ada rapat di organisasi lain. Jadi disclaimer, aku pada saat maba itu kayak emang mahasiswa yang sangat-sangat penasaran gitu. Jadi banyak banget organisasi yang aku ikuti. Nah, di situ mulai kayak mulai chaos dari aku sendiri, kayak aduh ini gimana ya, mana yang aku prioritaskan. Jadi sebenarnya permasalahan atau tantangan dalam meraih prestasi itu yang tersulit teman-teman. Jadi dari situ gimana caranya kita memprioritaskan, yang pertama. Yang kedua, mungkin kita harus mengorbankan salah satu hal gitu, entah itu waktu, entah itu waktu tidur. Jadi emang benar-benar kompleks gitu, kita harus merancang aduh ini gimana yang prioritas. Itu yang pertama. Tantanganku yang pertama itu aku tidak terlalu bisa memprioritaskan apa yang aku dahulukan. Yang kedua, mungkin manajemen waktu. Semua orang pasti merasakan, entah itu mereka organisasi ataupun apapun, meskipun kalian yang sebagai mahasiswa yang kupu-kupu ya, kuliah pulang pasti kalian juga merasakan bagaimana manajemen waktu gitu. Kemudian juga bagaimana menyelaraskan antara kegiatan akademik dan akademik, karena dulu aku pernah karena ikut PKM itu hampir kayaknya 1 bulan aku dispen, dan di situ kayak aku udah di notice dosen tuh kayak kamu nggak pernah masuk kelas, meskipun di situ aku mewakilkan UM buat timnas di Surabaya, tapi di situ menjadi pelajaran bagi aku bahwasannya meskipun sesibuk apapun aku pada saat menyiapkan suatu event lomba, di situ aku juga harus memprioritaskan pendidikanku juga gitu, karena kan dari awal tujuanku di Malang itu adalah kuliah gitu ya, meraih ilmu gitu, bukan mencari prestasi gitu. Nah, di situ bener-bener dari aku kayak down banget karena IPK aku tuh turunnya tuh bener-bener kayak habis ke atas satu jok gitu. Itu menjadi suatu tantangan bagi aku sih. Oke, jadi selain ikut PKM, selain ikut KTI, SI kayak gitu, kakak juga mencoba ya untuk menyeimbangkan itu dengan mengikuti organisasi. Wah, itu keren banget loh. Gak semua orang yang udah fokus di akademik mau ikut juga organisasi, karena kan pasti dari bidangnya tuh udah beda. Kalau misalkan organisasi kan pasti kita akan bertemu orang, intinya di bidang sosial ya. Tapi kan kalau misalkan kita nulis itu kan udah ranahnya akademik gitu ya kak ya. Tapi bener. Itu tetap kakak lakukan di awal pada waktu mencari prestasi di semester awal itu. Iya, bener banget. Wah, keren banget sih. Dan aku juga penasaran nih, apakah ada titik ya atau momen dimana kakak tuh merasa lelah, kurang percaya diri, atau mungkin ada kegagalan ketika menjalankan semua dalam satu waktu? Kalau lelah itu pasti ya, setiap orang tuh pasti merasakan lelah gitu. Apapun target mereka, entah itu targetnya IPK ataupun target mereka itu prestasi ataupun hal yang lain. Kalau dari aku sendiri itu cukup capek dan lelah, karena menurutku kita kayak menyeimbangkan akademik kemudian non akademik juga gitu, apalagi tuntutan dari organisasi kayak kita harus bertanggung jawab pada job desk gitu kan ya. Apalagi kalau di organisasi juga banyak proker yang mewajibkan kita untuk kamu harus konsisten untuk kehadiran dalam organisasi dan segala macam lah intinya. Di situ ada di titik capek banget, apalagi kayak ada di satu momen dimana aku itu kayak di satu hari banyak kegiatan yang kayak dari pagi buta sampai malam, ditambah lagi dapat pengumuman event lomba tuh kayak nggak lolos gitu. Itu kayak bener-bener di suatu titik yang ya Tuhan, ini bener-bener ini aku harus lanjut atau emang udah berhenti di titik ini gitu kan. Tapi percayalah teman-teman, setiap rasa capek kalian, setiap kegagalan kalian itu menurutku sebuah proses dan langkah kecil kita untuk upgrade diri gitu. Jadi kayak semua orang tuh pasti merasakan capek, kegagalan tuh pasti. Kalau kalian lihat dari banyaknya prestasiku,
itu hanyalah 30% keberhasilan yang yang terrealisasikan gitu. Nyatanya aku sudah merasakan 70% dari setiap prosesku, apalagi di tahun lalu, tahun 2025, itu aku kayak setiap 2 minggu sekali aku pasti submit paper untuk ikut lomba karena memang ada target yang harus aku capai. Nah dari setiap 2 minggu itu pasti aku gagal, kayak mohon maaf ya gak bisa untuk maju ke finalis, atau kayak gitu udah maju ke finalis tapi gak bisa 3 besar gitu. Itu suatu perasaan yang sangat-sangat aduh capek banget, kayak lelah. Nah disitulah kita diuji untuk rasa konsisten kita, atau awalnya kita memulai berarti kita berani untuk mengakhiri apa yang kita mulai. Dan di situ kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita mulai. Nah di situ aku udah mulai belajar kalau misal oke, nggak apa-apa, mau segagal apapun aku, mau beberapa kali pun aku gagal, ya itu proses gitu. Nggak boleh kita terpuruk akan kesedihan. Ya meskipun kita udah capek, ya udah kita istirahat aja sejenak. Jangan memaksa diri kita, karena diri kita tuh ada batasan teman-teman. Dan menurutku juga ini salah satu tips dari aku, kalau misalkan udah capek, udah lelah, terus kayak udah di fase gagal juga, jangan bandingin kehidupan kalian dengan orang lain, karena menurutku start kita dengan start orang lain itu beda. Mungkin orang lain tuh memulai itu dengan diawali yang memulai privilege, atau mereka mulai dari nol, tapi kita mulainya dari minus. Itu menurutku hal yang tidak bisa dibandingkan sama gitu. Jadi menurutku buat teman-teman, kalau misalnya capek, lelah, atau merasakan kegagalan, menurutku ya udah kita istirahat, kita evaluasi diri kita sendiri. Kalau misal udah kayak aduh kak, aku kayaknya udah nggak ada harapan buat mulai gitu, ya udah kita rest dulu aja gitu sih kalau dari aku. Oke, keren banget nih. Kan aku tadi nanya sih gimana sih kakak tuh melewati itu. Ternyata juga banyak solusi-solusi dari dalam diri kakak yang akhirnya kakak tuh bisa bangkit dari keterpurukan itu, kayak lelahnya, kemudian rasanya menyerah atau kurang percaya diri. Tapi yang penting kita tuh juga harus bisa memotivasi diri sendiri gitu ya kak ini. Iya bener banget. Dan juga mempertahankan kedisiplinan kita untuk terus konsisten. Iya, karena disiplin untuk diri sendiri, bertanggung jawab untuk diri sendiri itu penting teman-teman. Kayak kita jangan kayak ya udah, karena kalau dari aku sendiri ya, banyak teman-teman yang lain tuh kayak tipe orang yang people pleasure, dimana kayak mereka tuh nggak enakan sama temennya, tapi mereka lebih mengorbankan dirinya sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri, karena aku tipe orang yang aku harus memprioritaskan diriku sendiri di atas segalanya, karena kedamaian diri sendiri dan ketenangan diri sendiri itu adalah bisa mengubah mindset kita. Jadi buat teman-teman, apapun yang kalian rasakan, menurutku kayak lebih baik kalian damai sama diri kalian sendiri, dan bertanggung jawab sama diri kalian sendiri, karena kalau bukan diri kalian sendiri mau siapa lagi gitu. Oke, benar banget nih. Teman-teman juga harus dengerin ya bahwa Gen Z nih, penyakitnya Gen Z itu people pleasure kan biasanya. Waduh, iya aku juga Gen Z nih. Jadi ini bisa buat notes untuk kita ya, bahwa kedamaian diri dan juga diri sendiri itu lebih prioritas gitu. Karena kalau misalkan kita selesai sama diri sendiri, otomatis kita juga bisa memulai dengan orang lain gitu ya kak ya. Iya bener banget. Oke, keren banget. Nah, kemudian aku mau tanya lagi nih, di tengah kesibukan dari kakak untuk mencari prestasi, gimana cara kakak tuh untuk bisa membagi waktu antara kuliah, organisasi, kompetisi, dan juga aktivitas lain? Mungkin ada tipsnya gitu yang lebih mudah diterima dari teman-teman sekalian. Oke, kalau soal permasalahan itu adalah permasalahan umum bagi semua mahasiswa ya, terutama mungkin mahasiswa yang berorganisasi. Apalagi juga disabi mengejar prestasi juga. Kalau dari aku sendiri ya, jujur pada saat aku menjadi mahasiswa di tahun pertama itu aku masih belum mengatur manajemen waktuku bagaimana, memprioritaskan apa dulu. Itu masih kayak berantakan banget, sampai kayak menurutku kayak aku juga dievaluasi sama teman-temanku gitu, kayak kamu tuh gimana soal manajemen waktu dan segala macam, ini kok keteteran, seharusnya job desk sesuai deadline kok tidak sesuai deadline gitu. Di situ aku belajar. Kalau misal aku ngasih tips ya ke teman-teman yang lain, mungkin ada cocoknya, ada yang nggak cocoknya. Jadi ini fleksibel teman-teman. Tapi kalau dari aku sendiri,
biasanya yang pertama itu aku harus mengetahui tanggung jawabku di setiap kegiatan pada saat itu gitu. Semisal karena aku juga anak organisasi, aku juga ikut lomba, aku juga anak beasiswa juga, jadi memang tuntutan tuntutan akademik dan IPK-nya itu kayak harus konsisten. Nah, di situ aku juga harus menyelaraskan kegiatan akademik dan non akademik. Nah, kalau semisal dari aku sendiri ya, akademik itu biasanya kalau aku tuh dimulai dari pagi, masih kuliah ya. Kuliah tuh aku dimulai dari pagi sampai sore. Ya udah, itu waktuku kuliah gitu. Aku nggak mau diganggu gugat, entah itu rapat, entah itu aku nyiapin paper ataupun lomba, itu aku nggak mau karena itu dengan catatan itu di hari biasa ya atau di weekday. Karena menurutku kegiatan kuliah itu prioritasku gitu, karena memang aku juga ada tuntutan non akademik juga di beasiswa. Jadi di situ kalau misal ada waktu kuliah, kalau itu bukan event yang memang penting, kayak misal di hari itu aku memang di luar kota karena ikut lomba di spend, itu nggak apa-apa, aku mengorbankan hal itu. Tapi kalau misal di luar itu mungkin aku akan mengorbankan di spendku gitu, karena pernah aku pada saat dulu ikut organisasi itu banyak banget di spend di weekday, itu kayaknya kegiatan univ kayak sama kegiatan fakultas dimana kayak mengharuskan kita untuk hadir, tapi kayak formalitas gitu. Di situ aku pasti selalu gak datang. Karena apa? Karena di setiap hari itu ada perkumpulan para pengurus organisasi pasti pratikum gitu. Apalagi anak FIPA itu kan chaos ya, kayak aduh kak aku pratikum, aku nggak mau ini kayak nyusul pratikumnya, aku nggak mau pratikum sendiri. Sama aku juga gitu. Jadi aku manajemen waktunya kayak gitu, aku memprioritaskan waktuku pokoknya pagi sampai sore itu aku untuk kuliah, entah kegiatan kuliah di kampus, entah itu aku praktikum ataupun kegiatan kelas. Kemudian dari sore sampai jam 9 malam itu biasanya aku prioritaskan untuk organisasi, karena biasanya kalau di aku sendiri itu organisasi itu biasanya rapat itu mulai jam 7 sampai jam 10 malam. Itu pun di organisasiku tuh aku kayak tegaskan gitu, kita rapat paling malam jam 10 gitu. Lebih dari itu mungkin mentok-mentok jam setengah 11 gitu, karena sebelum periodeku berarti di tahun 2024 itu kayak malam banget, kayak rapatnya sampai jam 12 sampai jam mungkin mentok jam 12 sih. Di situ kan kita nggak ada waktu ya buat ngerjain tugas, apalagi kita anak MIPA nih, kayak chaos praktikum gitu kan. Kemudian tugas-tugas yang lain, belum lagi kalau ada laprak tulis tangan, itu pasti semua anak MIPA itu chaos gitu. Nah, jadi karena aku bertepatan tahun kemarin tuh jadi pengurus, maksudnya kayak pengurus harian suatu organisasi. Jadi aku kayak tegasin kayak, oke, kalau kalian mau pulang lebih cepat, berarti kita mulai awal gitu kan, sore. Nah, di situ juga bagaimana aku manajemen waktuku. Jadi setelah kuliah itu paling mentok jam 5 sore, nanti jam 6 sampai jam 10 itu aku fokuskan untuk organisasi. Apapun job desk-nya. Entah itu aku nyiapin kayak job desk teman-teman ataupun nge-review job desk teman-teman, biasanya gitu. Nah, baru di jam 9 ke atas itu biasanya jam 9 sampai jam 12 tuh aku ngerjain ini paper buat lomba, atau kayak gitu aku submit lomba. Jadi bener-bener kalau misalnya ditanya manajemen waktu ya, itu kayak harus ada suatu hal yang harus kita korbankan gitu. Kalau dari aku sendiri yang mengorbankan tuh jam tidur sama waktu gitu. Itu di tahun 2 tahun terakhiran aku mengorbankan hal itu, karena ya gimana ya, kita mengejar konsisten dalam 3 hal tersebut, akademik, non akademik, dan tuntutan organisasi juga gitu. Nah, intinya kayak aku harus ngatur jam prioritas. Kalau misalnya itu berhubungan dengan job desk ya, nanti pokoknya malam sekitar jam 9 malam atau 10 malam sampai ke atas. Biasanya aku tidur tuh jam 4 subuh. Itu aku kalau nggak ngerjain laprak, ngerjain tugas, ya ngerjain paper buat lomba. Nah, selain itu kalau semisal di weekend, biasanya kalau weekend teman-teman yang lainnya itu kayak nongkrong, kalau nggak gitu rehat sejenak. Nah, kalau aku dulu tuh buat ini kumpulan sama tim-tim lomba. Biasanya itu aku kumpulan tuh dari habis maghrib sampai jam 1 malam, itu biasanya di kampus. Biasanya kalau tempatku tuh di Selasar. Di situ bener-bener kayak, iya benar, waktunya
terbagi dengan rata dalam 24 jam tuh hampir rata, kayak kuliah, akademik, non akademik ataupun organisasi. Aku ngerjain job desk juga sesuai deadline juga, dan juga submit paper juga sesuai deadline. Tapi ya itu yang dikorbankan itu adalah jam tidur dan waktu, dimana teman-teman yang lainnya itu nongkrong, kamu ini ngerjain tugas atau enggak gitu, ngerjain yang lain. Karena kalau kamu nggak berani mengorbankan waktu kamu dalam hal tersebut, aku yakin kamu akan keteteran gitu. Apalagi buat teman-teman MIPA ya, kayak kita saintek, mahasiswa saintek dituntut banyak tuntutan. Kalau menurut aku kayak harus laprak, praktikum, belum lagi kalau mau ada praktikum itu ada pretest, post-test, terus ada juga kayak beberapa tugas yang lainnya gitu. Dan menurutku kalau itu kita kerjakan H-1 itu pasti tidak selesai, karena menurutku hal tersebut tuh gak bisa dibadadakan gitu loh. Nah jadi kalau dari aku ya itu untuk manajemennya kita harus tahu prioritas apa. Tapi kalau dari aku sendiri, apapun kegiatan organisasi atau lombaku, pasti kuliahku itu yang aku prioritaskan. Karena menurutku ya itu tujuanku di Malang buat mencari ilmu, ya itu yang aku prioritaskan. Jadi biasanya aku diajak teman-teman lomba, ayo Nov kita lomba di bulan ini. Ternyata di bulan itu UAS, aku gak bisa, aku tolak karena emang prioritasku lomba. Terus kalau misal nih kalian semua menghadapi kayak satu hari dalam semua 5 atau 6 agenda atau enggak gitu 4 agenda berjalannya secara bersamaan pagi lah, gimana Kak dari aku untuk memprioritaskan gitu ya? Kalian harus tahu tanggung jawab kalian di keempat event itu yang yang condong di mana. Misal kalian di event satunya jadi peserta, kemudian di keduanya itu jadi panitia, yang ketiga jadi ketua pelaksana, terus yang keempat kalian peserta lomba. Nah ya kalau misal kalian lebih mendominankan tanggung jawab kalian tuh lebih condong ke lomba, ya udah kalian ke lomba. Nanti kalau untuk event yang panitia, peserta atau ketua pelaksana itu ada penggantinya. Dengan catatan kalian juga harus menyelesaikan job desk kalian sebelum hari H. Misalnya hari H pada saat kegiatan ya. Jadi benar-benar kalian harus mengetahui prioritas apa yang kalian condongkan atau tanggung jawab kalian lebih besar di mana pada saat event itu. Tapi kalau untuk manajemen waktu secara keseharian, ya itu tadi, kalian harus mengorbankan waktu dan jam tidur kalian. Karena kita aja yang nggak keteteran manajemen waktu aja udah jam tidur kita aja udah minim ya. Apalagi kita udah ikut organisasi dan lomba, itu kayak kalian 2 jam bisa tidur atau 3 jam bisa tidur tuh untung-untungan. Kalau dari aku segitu sih. Oke, keren banget ya. Yang aku highlight tadi sih yang pertama harus berani gagal dulu buat manajemen waktu, baru kita dapat kayak pelajarannya. Oh, aku gagal di sini, berarti aku harus memperbaiki nanti kedepannya seperti ini gitu ya Kak. Iya benar banget. Dan yang penting lagi adalah menentukan skala prioritas ya. Tadi benar-benar di highlight dari awal sampai akhir bahwa skala prioritas itu penting. Kita tuh harus tahu mana yang lebih penting, mana yang bisa kita korbankan untuk dikerjakan nanti gitu ya Kak. Betul. Dan juga yang paling susah ya Kak ini sebenarnya untuk memprioritaskan suatu hal itu adalah mengorbankan waktu untuk diri sendiri dan juga jam tidur. Nah ini kan nggak semua orang itu rela ya Kak untuk merelakan itu semua, tapi dengan disiplin, dengan tekad dan juga mengerti apa tanggung jawab kita, itu pasti bisa ya Kak ya? Pasti bisa teman-teman, selagi kalian punya niat dan kayak oke, targetku ini, jadi aku harus mencapainya, entah itu gagal ataupun berhasil. Tapi disclaimer ya teman-teman, entah itu kalian memulai berorganisasi, kemudian atau kalian ambis dalam mengejar IPK, dan juga kalian juga ambis dalam prestasi, jangan mengharapkan hasil yang lebih baik. Kalau dari aku kayak takutnya kalau misal kalian itu aduh Kak aku udah giat banget buat belajar, kayak aku udah curi start, gimana teman-teman yang lainnya itu udah nggak ikut organisasi, nggak ikut lomba, tapi kok mereka IPK-nya bagus, padahal dibandingkan aku kita juga sama-sama belajar. Takutnya di satu event itu kalian tuh down banget gitu loh. Jadi menurutku kayak hal apapun, akademik ataupun organisasi,
ya udah kalian fokuskan kalau misal diri kalian tuh untuk belajar gitu. Jangan untuk aku pokoknya mau unggul, aku pokoknya harus berhasil. Kalian secara tidak langsung itu berarti kalian tuh tidak mau gagal gitu. Nah, kalau kalian sudah memasang prinsip tidak mau gagal, itu aku yakin kalian berhasilnya itu sulit kalau dari aku ya, karena kalian mau tahu dari mana kegagalan atau tips and trick biar nggak melakukan kesalahan gitu kalau kalian sebelumnya tidak punya pengalaman kegagalan. Jadi dari aku jangan fokus untuk hasilnya, apalagi kalau IPK ya, IPK itu kayak out of the box. Kalau dari aku kayak aduh kak aku udah aktif banget nih, kayak dosennya udah notice aku tapi ternyata dosennya scam gitu. Jadi dari aku jangan terlalu terpatok untuk hasil yang bagus, lebih baik kalian ya udah prosesnya aja, entah itu hasilnya bad atau mungkin good, ya kalian mungkin bisa self reward untuk kedua hasil tersebut gitu sih kalau dari aku. Jadi kita juga harus menghargai proses ya Kak, dengan belajar dari kegagalan. Jadi kita nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi untuk berhasil, tapi kita lebih bisa menghargai proses yang kita lalui. Iya, ya, benar. Nah, ada yang menarik juga nih teman-teman, bahwa Kak Novi ini masih semester 6 gitu loh guys. Jadi selama berkuliah ini ternyata semua rangkaian itu masih terjadi, bahkan sampai sekarang ya Kak, sampai mengikuti Mapres ini. Iya. Keren banget. Jadi sampai semester 6 pun bisa konsisten, karena kan mungkin ada mahasiswa yang mulainya maba terus habis itu trauma gitu ya, terus udah aku fokus aja kuliah gitu. Tapi Kak Novi masih mempertahankan sampai semester 6 gitu, which is ini tuh udah semester terakhir dan juga penentuan nih gimana aku di semester 7 dan 8 itu jalannya mau kemana gitu ya Kak. Iya, benar banget. Tapi sejauh Kak Novi berjalan sambil mencari prestasi ini, kira-kira apakah dari situ ada lahir prinsip-prinsip dan juga strategi yang tertentu untuk membantu Kak Novi ini konsisten dan juga produktif sampai titik? Kalau prinsip mungkin kalau dari aku ya sebenarnya banyak prinsip kalau dari aku setiap apapun yang aku targetkan. Tapi kalau dari aku sendiri tuh kayak ya udah apapun hasilnya, kalau dari aku ya yang pertama ya udah aku nggak terlalu fokus sama hasil, karena menurutku kalau aku fokus berarti aku nggak bisa mengeksplor segala hal. Kayak contohnya dalam suatu event lomba aku pernah kayak fokus banget kayak ya udah aku bagaimana presentasi secara baik gitu, kemudian bagaimana juga aku menjawab pertanyaan juri itu biar jurinya puas, tapi ternyata endingnya nggak sesuai harapan. Di situ aku bukan mengorbankan ya, tapi merelakan momen yang menurutku itu momen yang bisa kita nikmati, kayak mungkin kita kenal sama teman-teman peserta yang lain atau enggak gitu, kita bisa explore kampus pada saat jadi tuan rumah event perlombaan di situ. Tapi aku terlalu terpaku buat ya udah ya presentasi latihan. Ternyata sekeras apapun itu bukan menghasilkan hasil yang baik gitu. Dan juga menurutku kayak ini kalau soal prestasi atau hasil ya itu rezeki-rezekian. Jadi menurutku kalau itu rezeki kamu ya mau kamu berusaha effortless itu ya bakal diperuntukkan untuk kamu gitu. Tapi kalau itu bukan rezeki kamu mau jungkir balik pun, mau kayak se-effort apapun ya itu bukan rezekinya. Itu satu prinsip yang aku tanamkan pada saat aku ikut event. Kalau buat organisasi dan kegiatan akademik itu prinsipku mungkin ya bagaimana aku bertanggung jawab kepada job deskku, apa yang aku ucapkan, apa yang aku kerjakan untuk kegiatan organisasi ataupun kegiatan akademik harus aku selesaikan dengan apapun itu dan sesuai dengan deadline, karena itu tanggung jawabku. Karena aku kalau soal pekerjaan itu aku harus menyelesaikan tanggung jawab itu, gitu sih kalau prinsipku untuk kedua hal tersebut. Oke, jadi harus tanggung jawab dari awal dan juga harus menyelesaikan sampai akhir gitu ya. Bener banget. Itu keren banget guys. Jadi kalian tuh jangan mudah menyerah dan harus ada tertanam tanggung jawab itu ya teman-teman. Nah, dari semua hal yang udah kita bincangkan tadi, pelajaran berharga apa sih yang kakak dapatkan dari seluruh perjalanan dan juga tantangan yang berat itu?
Kalau aku perjalanan apa, maksudnya kayak Pelajaran paling berharga. ya perjalanan yang membuat aku mendapatkan pelajaran itu kayak kegagalan mungkin karena aku sering ikut event lomba ya. Jujur mungkin kalau teman-teman yang pertama atau first time ikut lomba terus menang, tiba-tiba kalian ikut lomba lagi itu kalian kalah, itu pasti rasa pleasure-nya itu down banget. Karena kalau dari aku sendiri ya teman-teman, dulu tuh aku pernah kayak setelah aku menang lomba suatu event, tiba-tiba aku kalah gitu, padahal sebelumnya itu aku udah effort 1 tahun buat nyiapin inovasi itu, aku udah bimbingan cari anggota yang memang proper di bidang itu, tapi ternyata itu bukan rezekinya. Di situ suatu pelajaran bagi aku kalau misal kita boleh ambis dalam suatu hal, tapi kita jangan lupa untuk menyisihkan rasa ikhlas di hati kita. Jadi kalau setiap event, setelah aku mendapatkan pengalaman itu, dan menurutku itu adalah bad banget, karena aku mungkin secara emosional aku juga kurang stabil gitu ya. Setelah aku dapat euforia menang, tiba-tiba kalah, down, bahkan gak lolos gitu, aku kayak oke, berarti dalam ikut kompetisi itu 60% 60% lah, 60% ambis, 40% harus menyisihkan rasa keikhlasan untuk kegagalan. Itu bertujuan biar psikolog kalian atau diri kalian itu tidak down gitu, dan kalian bisa upgrade diri dan bisa memulainya dengan lagi, jadi nggak yang terus isu gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi intinya teman-teman tuh harus bisa menyiapkan diri untuk melihat kegagalan gitu ya Kak, daripada full kita ekspektasi tinggi ke diri kita terus akhirnya kita kecewa. Mending kita nyiapin aja dari awal kalau kita tuh harus punya rasa ikhlas. Bener banget. Ya, oke teman-teman, gak kerasa kita udah ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin ada sih motivasi atau mungkin kata-kata untuk teman-teman agar termotivasi untuk bisa mencari prestasi dan lain sebagainya yang sudah disebutkan. Oke, kalau buat teman-teman nih yang mau mencoba atau yang udah mencoba atau bahkan udah merasakan kegagalan, mungkin kalau motivasi aku yang pertama damai sama diri kalian sendiri dulu, karena kalau kalian belum damai sama diri kalian kalau dari aku kalau belum damai itu setiap apapun momen, entah itu kita menang ataupun kita kalah, itu kayak tidak berarti bagi kita gitu loh. Dan yang kedua, mungkin jangan takut untuk mencoba. Ini mungkin motivasi yang sangat umum dan general sih kalau dari aku, tapi bener-bener ini ada impactnya ke aku, kayak dimana ya aku harus keluar dari zona nyaman kan, harus keluar dari zona nyaman biar tahu oh ternyata di dunia ini tuh kompetisi itu seperti ini, oh ternyata organisasi itu seperti ini, oh ternyata ikut dosen tuh seperti ini. Jadi kalian akan banyak pilihan gitu. Oh pasti akan ada gambaran ke depannya kalian mau gimana. Di situ akan memunculkan kalian punya target gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin dari aku memaafkan diri sendiri ya teman-teman, entah itu kalian mungkin merasa gagal dalam bidang akademik ataupun non akademik, organisasi kah atau kuliah IPK ataupun prestasi, ya udah kalian damai sama diri kalian sendiri, jangan menyalahkan diri kalian sendiri, karena yang bisa menolong diri kalian sendiri itu hanya diri kalian sendiri gitu. Jadi dari aku, yaitu kuncinya ya di diri kalian sendiri, bagaimana kalian nge-treatment diri kalian sendiri, memaafkan diri kalian sendiri, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk diri kalian sendiri. Itu sih dari aku. Luar biasa. Yang penting harus mendahulukan diri sendiri dulu. Ya. Kita harus settle dulu ya dari dalam diri, baru kita bisa memulai segalanya dengan baik. Betul. Seperti itu. Nah, luar biasa sekali teman-teman cerita dan juga pengalaman yang telah dibagikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Kak Novi karena sudah membagikan ya cerita yang sangat inspiratif bagi teman-teman sekalian bersama kita di Bincang Prestasi gitu ya. Nah, dari perbincangan ini kita dapat belajar bahwa setiap prestasi tidak hadir secara instan, tapi juga melalui proses kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk terus mencoba. Oke.
Mungkin itu saja dari saya. Saya Aida Fitrani selaku host bincang prestasi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Ada kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.